Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namadu wa nussalli wa nussallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan membagikan kepada teman-teman ceramah Ustadz Adi Hidayat. Ya, saya kembali menyampaikan apa yang beliau sampaikan ya tentang bahaya hubu dunia. Jadi begini isinya. Akhir Syawal menjadi penanda masuknya ibadah baru pada awal musim haji. Puncak haji di bulan Zulhijjah, puncak utamanya saat wukuf di Arafah tanggal 9. Ciri keberhasilan dalam puasa itu adalah takwanya meningkat, baik takwa secara spiritual, peningkatan ibadah sosial, senang berbagi, berubah secara emosional, mampu mengendalikan emosi dengan baik, menjadi pemaaf dan kasih sayang, bertambah kebaikannya. Karena Ramadan dilatih jadi orang baik, pasca Ramadan menjadi makin baik. Orang cerdas akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk kebutuhan di puncak tempat yang dia tuju. Anda akan berangkat misalnya dari Indonesia ke Amerika, transitnya sebentar di Jepang, tujuannya ke Amerika. Misal bawa bekal 100 juta, apakah akan dihabiskan di Jepang? Mustahil. Di Jepang kita beli A, B, C, D hanya sekedar untuk keperluan sebentar, yakni 2-3 saja. Tapi selebihnya kita siapkan untuk di tujuan akhir tadi, yakni di Amerika. Demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini, puncak tujuan akhirnya adalah akhirat, dan transitnya itu di dunia. Jadi persiapkanlah keperluan kita untuk akhirat, sehingga jangan habiskan waktunya selesai untuk hanya keperluan dunia saja, karena tujuan kita adalah akhirat. Kalau kita habiskan waktu kita untuk dunia ini saja, maka apa yang akan kita bawa nanti di akhirat? Memang nikmat, memang nyaman, tapi apakah kamu sudah tahu bahwa akhirat itu nyata dan kamu akan kembali ke sana? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal di sana? Kita perhatikan 24 jam kita itu mana saja yang menjadi bekal akhirat kita. Kemudian baiknya Allah kepada kita bahwa semua kegiatan dunia ini punya nilai akhirat kalau kita niatkan untuk ibadah. Cirinya ibadah adalah dua. Ini yang pertama, adanya niat untuk menjadi kegiatan itu diridhoi oleh Allah. Karena itulah setiap kegiatan kita disandingkan dengan doa. Jadikan semua kegiatan ini adalah ibadah sebagai seorang hamba. Dan hamba ini cirinya adalah sholat. Walaupun dia kaya, jabatan tinggi, pintar, tapi nggak pernah sholat, maka repot nanti di akhirat. Pertanggungjawabannya bagaimana? Bukti berhasilnya sholat, maka dia akan menjadi pribadi yang baik dan terhindar dari fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya contohnya adalah pornografi, pornoaksi, LGBT, dan turunannya itu adalah fahsya. Sumbernya nafsu adalah perut dan akal, mencuri, merampok, membunuh, dan turunan-turunannya itu munkar. Menipu, berselisih, ribut, berkelahi, maka semua itu adalah munkar. Jadi orang sholat itu tak mungkin menipu, mencela, melukai. Intinya sepanjang jadi muslim yang bertakwa, maka pasti jadi orang yang baik. Dengan kesadaran itu kita tinggal di dunia ini sebentar, kita pasti akan pulang. Logika mengatakan bahwa pulang harus lebih banyak bekalnya. Yang salah ini adalah menempatkan dunia adalah sebagai tempat tinggal, dan akhirat itu belum pasti. Pada dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang takwa itu mesti yakin setelah meninggal ada kehidupan, yakni di akhirat nanti. Minimal kita punya harapan. Kalau tidak ada keyakinan, maka tidak akan ada harapan ketika meninggal. Bagaimana? Ada orang yang berpikirnya terbalik, ya. Dunia itu segalanya. Kalau sudah di dunia, maka maksimalkan. Akhirat belum tentu. Setelah meninggal belum tentu, sehingga merubah sistem kehidupannya. Mumpung masih di dunia, ayo cari kesenangan, ayo maksimalkan, ayo cari dunia sebanyak-banyaknya. Kata orang jahiliyah mengatakan bahwa gak ada yang menghilangkan kesenangan dunia kecuali kematian. Sayangnya telah disebutkan dalam Al-Quran dan bahkan di dalam hadis bahwa kelak akan ada orang-orang Islam yang ikut berpikir seperti demikian. Bahkan saking cintanya dengan dunia, dia melupakan ibadahnya, lupa kasih sayang dengan sesama, lupa membangun ukhuwah, lupa membangun persaudaraan yang baik, lupa saling tolong menolong, sibuk berdebat, sibuk berkelahi, sibuk saling menjatuhkan, lupa kalau Islam mengajarkan bahwa semua manusia yang masih hidup ini punya harapan untuk menjadi baik, lupa berbagi kebaikan, kedamaian. Satu kali Sauban, salah satu asisten baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan tiba masanya posisi orang-orang Islam itu dikerubungi, dipermainkan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh nilai-nilai Islam, sebagaimana orang-orang itu berkerumun memperebutkan makan. Kemudian salah satu sahabat bertanya,
Apakah jumlahnya kita itu sedikit waktu itu Rasulullah? Jumlah kita akan banyak, cuman sayangnya terpecah-pecah seperti buih di lautan. Umat Islamnya sibuk saling menjatuhkan, saling mencela, saling merasa yang paling hebat, yang paling besar, yang paling benar, kemudian dan seterusnya. Teman sesama muslim misalkan satu ada kesalahan sedikit saja maka dijatuhkan. Gimana caranya supaya harus jatuh, harus terjatuh? Dulu orang salah itu diperbaiki, yang salahnya bukan dijatuhkan namanya. Tetapi yang paling berbahaya ini ternyata yang menyebabkan perpecahan ini adalah yang disebut dengan wahan. Apa itu wahan? Wahan adalah terlalu cinta dengan dunia sehingga tidak siap untuk meninggal, tidak siap untuk pulang ke akhirat, tak punya bekal pulang. Sumber perpecahan itu adalah orientasi dunia. Banyak perbedaan pendapat enggak masalah, tapi kalau perbedaan pendapat yang diisi oleh nafsu dunia karena popularitas, karena pengen banyak jemaah, karena materi dunia, pebisnis itu ribut bukan karena beda tipe bisnisnya, beda kreativitasnya, bukan, tapi karena dunianya. Omset saya harus lebih besar daripada dia, maka bagaimana supaya dia jatuh, dan barang yang saya laku maka dia sudah hubur dunia tuh ya. Jadi bagaimana orang lain jatuh dan barang kita yang laku ya, padahal dia tahu bahwa yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Demikian juga di kedudukan, maka bagaimana supaya saya ini unggul, lawan saya mesti jatuh. Nah, seperti itu. Maka ini adalah perbuatan yang buruk. Kita harus jadikan kegiatan kita ini berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Kemudian yang terakhir, kalau sudah diingatkan, diberi pencerahan, tetap merasa tidak penting dan lupa dengan itu semua. Ada orang-orang yang diingatkan, diberikan pencerahan, abai dengan itu, maka kata Allah, kalau sudah seperti itu, dibukakanlah baginya segala pintu yang buruk itu terlihat baik. Zina menjadi baik, perampok jadi baik, judi baik jadi baik. Semua itu dibuka seakan-akan netral sampai mereka akan merasakan bahwa maksiat ini nyaman, merasa biasa-biasa saja. Barulah datang nanti dibuka aibnya, dibuka celahnya. Ketika itu maka itu adalah kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau nggak mau tobat, maka kematian datang, maka sudah tidak ada lagi waktu untuk kembali. Maka jadilah orang yang baik. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.